keynote speaker atau sambutan sebagai pengantar yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala SDIT Nurul Fajri kepada yang terhormat Bapak M. Solahuddin, SSI MPD. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur SIT Nurul Fajri, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Zainuddin SPD MPD. Yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah SDIT Nurul Fajri. Ini sekalian saya memperkenalkan Pak Ade Rukmana. Ini beliau juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SDIT Nurul Fajri dan beliau juga sebagai guru penggerak Kemdikbud tahun ini, alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak A. Suharsa SPD. Beliau Wakil Kepala Sekolah SDIT Nurul Fajri bidang kurikulum dan beliau juga sebagai Instruktur Nasional Kurikulum 2013. Yang saya hormati Ibu Nurul Bait SPDI sebagai Ketua KKG Tematik Kelas Atas beserta seluruh pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu dosen, Ibu Rianita Puspitasari MPD dari UPI, Ibu. Mudah-mudahan nanti lain waktu kesempatan bisa hadir tatap muka Ibu, kita undang di SDIT Nurul Fajri di Bekasi, Telaga Asih, Cikarang Barat. Mudah-mudahan nanti ketika sudah selesai pandemi bisa hadir di SDIT Nurul Fajri. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini. Ini saya lihat cukup banyak, sudah sampai dengan 55. Baik dari guru-guru internal SDIT Nurul Fajri, di sini juga saya lihat ada teman saya, kawan saya, ada Pak Supardi ya dari komunitas penulis Bekasi Raya dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Dengan izin Allah, pada pagi hari yang cerah yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan secara virtual yang dilaksanakan oleh kelompok kerja guru tematik kelas atas SDIT Nurul Fajri. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga teruntuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabiin dan seluruh pengikutnya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, kegiatan ini mengambil tema pembelajaran tematik abad 21 di tengah kondisi pandemi yang ada saat ini. SDIT Nurul Fajri ingin memberikan kontribusi berbagi dengan guru-guru bahwasanya dengan kondisi apapun saat ini kita harus tetap survive, kita harus tetap bertahan, bahwasanya pembelajaran yang harus kita sampaikan, yang kita hadirkan, pembelajaran yang betul-betul kreatif, menarik, inovatif kepada anak-anak kita, walaupun kita sudah hampir 1 tahun ya Bapak Ibu ya, walaupun kita sudah hampir 1 tahun pembelajaran secara virtual jarak jauh kepada anak-anak kita, kita tetap harus survive, kita tetap harus bertahan, mempertahankan kualitas pengajaran pembelajaran yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita semua. Tidak mengenal alasan, dengan kondisi apapun, kita tetap memberikan pembelajaran yang terbaik ya. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara kontinu berkelanjutan sesuai dengan materi-materi yang mungkin yang sangat kita butuhkan untuk Bapak dan Ibu guru. Makanya kita akan mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di dalam bidangnya. Dan alhamdulillah insya Allah Ibu Rianita nanti mari sama-sama Bapak dan Ibu ya kita menyimak, kita mendengarkan, mengambil ilmu yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan tentunya
kami mengucapkan terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini pada kesempatan ini, dan insya Allah sebagaimana tadi sudah disampaikan, kegiatan ini akan berlanjut secara berkelanjutan, secara kontinu. Dan insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat ilmu yang kita dapat untuk diaplikasikan kepada anak-anak kita. Itu saja sebagai kata sambutan, sebagai kata pengantar dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus KKG ya SD Nurul Fajri yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Ya, tetap semangat ya, jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saja, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, supaya acaranya terlaksana dengan baik, berikut saya akan sampaikan tata tertib webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Jadi mohon semuanya bisa mengikuti sampai tuntas ya Bapak dan Ibu. Yang kedua, ID name sesuai nama dan nama sekolah. Ya, ini untuk memudahkan kami ya ketika nanti ada Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, pastikan komputer atau HP dapat digunakan dengan baik serta koneksi internet baik dan stabil. Kemudian yang keempat, selama webinar berlangsung, audio dinonaktifkan kecuali ketika mengajukan pertanyaan. Ini supaya proses menyimak Bapak dan Ibu ini bisa baik ya, tidak terganggu dengan aktivitas yang lain atau suara yang lain. Yang kelima, peserta boleh bertanya dengan cara ketik nama underscore nama sekolah underscore pertanyaan di menu chat ya. Jadi selama proses webinar berlangsung atau ketika Ibu narasumber sedang memaparkan materinya, Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan untuk mengetik pertanyaannya di menu chat ya, tidak langsung disampaikan secara lisan. Kemudian yang terakhir, pada akhir acara panitia akan membagikan link e-sertifikat untuk diisi oleh peserta. Pastikan data yang Bapak dan Ibu isi itu benar serta emailnya aktif. Insya Allah setelah mengisi data, sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing. Lalu nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduh sertifikatnya. Itu mungkin untuk tata tertib yang harus kita laksanakan, yang harus kita patuhi pada hari ini, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk pada acara inti ya, yaitu pemaparan materi dengan judul pembelajaran tematik abad 21 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Rianita Puspitasari MPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Tapi sebelum lanjut ke pemaparan materi, saya akan membacakan CV narasumber kita ya Bapak dan Ibu. Coba ini ada pesan. Bagaimana Bapak dan Ibu, suara saya terdengar? Terdengar Pak Ade. Terdengar, berarti koneksi yang lain ya mungkin ya Bu. Baik, ini adalah kurikulum PT ya dari narasumber webinar pada hari ini. Nama lengkap beliau Ibu Rianita Puspitasari MPD. Kemudian ini ada nomor HP Bapak dan Ibu yang bisa dihubungi, yaitu 0821 820 8899.
Adapun alamat email yang bisa digunakan ya, puspitasari.rianita91@gmail.com. Kemudian riwayat pendidikan 2015 sampai 2018 Magister Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia, 2009-2013 Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian riwayat pekerjaannya freelance, konsultan menulis esai, artikel ilmiah, proposal, penelitian, skripsi, dan tesis, Januari 2021 sampai dengan sekarang. Subhanallah. Konsultan pendidikan, Yayasan Mitra Pembangunan Islam, PK Al-Barokah dan MDTA Al-Barokah, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Juli 2018 sampai dengan sekarang. Beliau juga asisten dosen ya, Departemen Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia, Februari 2018 sampai Juli 2020. Kemudian beliau juga freelance tutor primary school and high school SD sampai SMA, Cambridge Curriculum for Mathematics, Science and English, Oktober 2017 sampai Desember 2019. Kemudian beliau juga seorang kepala sekolah TK Al-Barokah, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Januari 2015 sampai Juli 2018. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman penelitian beliau. Kompetensi pedagogik guru di era revolusi industri 4.0, Departemen Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia, Maret sampai dengan Mei 2019, pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap mahasiswa calon guru. Program studi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, Maret sampai dengan Mei 2019. Kemudian pedagogik dalam era revolusi industri 4.0, Departemen Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia, Maret sampai Juli 2018. Kemudian penelitian tentang konsep pendidikan Waldorf dalam karya Rudolf Steiner dan relevansinya dengan konsep pendidikan Republik Indonesia. Program studi pedagogik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, April 2017 sampai Januari 2018. Ini adalah pengalaman beliau dalam melakukan penelitian. Kemudian untuk publikasi ilmiah, ini ada Developing of Pedagogical Competence of Elementary School Teacher and West Bandung, Regency Proceeding and International Academic Conference and Teaching, Learning, and Education, Mas November 2020. Selanjutnya, Pak. Kemudian yang selanjutnya, ini masih Profile of Education in Digital Age, Proceeding and International Conference and Education Psychology and Pedagogics, Diversity in Education Bandung, Mei 2019. Kemudian ada Pedagogy in the Era of Industrial Revolution 4.0, Proceeding ya, UPI IPSI International Conference 2018, Bandung, Oktober 2018. Kemudian urgensi literasi pada anak usia dini, Proceeding on International Seminar, Gender Perspective of Multi-Race Development in the Era of Asian Economic Community, Jakarta, April 2016. Beliau juga aktif ya dalam pengabdian terhadap masyarakat, ada pengembangan kemampuan analisis reflektif guru, Merdeka Belajar dalam perspektif pedagogis, Departemen Pedagogi Universitas Pendidikan Indonesia, November 2020. Kemudian kompetensi pedagogik guru di era revolusi industri 4.0, Departemen Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia, Oktober 2019. Kemudian pembinaan pemanfaatan media sosial dan aplikasi
PAHUD ya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Program Studi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia September 2019. Ini adalah prestasi beliau ya yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya di dalam negeri maupun berprestasi di luar negeri. Yang pertama itu Curriculum Development and Learning Research Team Member atau anggota tim pengembang kurikulum dan bahan ajar untuk usia 7 sampai 14 tahun. Project Bookfaker 2021 PISX Organization di India, Maret sampai dengan Agustus 2021. Kemudian beliau juga delegasi Indonesia dalam YSEALI Regional Workshop Empowering Southeast Asian Educator di Malaysia. Program kerjasama antara Amerika Serikat, ASEAN, dan Timor Leste. Juni sampai Agustus 2019. Kemudian beliau juga semifinalis Community Solution Program 2019 ya di Amerika Serikat Desember 2018. Inilah CV ya dari narasumber kita. Untuk selanjutnya ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah siap untuk menyimak pemaparan materi dari beliau? Saya saja sudah tidak sabar ya untuk menyimak, untuk berbagi ilmu ya. Insya Allah narasumbernya sangat kompeten sekali, banyak prestasi yang sudah beliau raih. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Rianita Puspitasari MPD untuk memaparkan atau menyampaikan materinya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan masih semangat walaupun udah menjelang siang. Bagaimana, apa kabar, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Biasanya kalau Bapak Ibu Guru SD itu katanya sehat, alhamdulillah luar biasa sehat kayak gitu ya. Kalau karena saya selain biasanya ngajar sama mahasiswa, sama ibu-ibu guru juga sering sama anak SD gitu. Untuk tutor, karena anak SD itu biasanya mencerminkan bagaimana gurunya di kelas. Kalau gurunya semangat, anaknya semangat. Kalau gurunya kelihatan bete, anaknya bete, dan kadang-kadang malah ngebuat dalam tanda kutip ulah di kelas yang aneh-aneh kayak gitu. Semakin gurunya kesel, semakin semangat ngebuat kesel gurunya gitu kan ya. Jadi harus kita ngebuat bagaimana supaya siswanya lebih semangat untuk ngebuat kita senang juga di kelas. Caranya, Bapak Ibu Guru pertama harus buat dulu senang anak-anaknya. Jangan mau dibuat senang anak-anaknya, tapi kita nggak ngebuat senang anak-anak di kelas. Jadi apa kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Sukses. Bapak Ibu Guru. Gitu. Pertama terima kasih dulu kepada SDIT Nurul Fajri dari Bekasi, kemudian kepada host, moderator, terus ada kepala sekolah juga ya, Bapak Solahuddin, terus tadi disebutkan ada dari ketua KKG, terus Pak Ade juga guru penggerak gitu ya, terus ada instruktur nasional juga di sini hadir gitu. Di sini walaupun disebutnya saya sebagai narasumber, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu Guru, hanya sekedar untuk sharing informasi dan pengalaman yang mungkin saya alami dalam pembelajaran tematik di abad 21. Nah, di sini saya tidak akan terfokus pada bagaimana sih menyusun RPP yang baik pada tematik, karena itu Bapak Ibu pasti sudah lebih baik dibandingkan saya, karena lebih banyak pengalaman, lebih banyak latihannya untuk menuliskan RPP gitu. Di sini saya ingin kembali kepada esensi kenapa sih tematik di abad 21. Kenapa harus ada yang namanya tematik integratif? Kenapa bukan hanya negara Indonesia yang mengusung tematik, tapi kenapa di semua negara, baik di Asia, di Eropa, di Amerika, sekarang lagi mengusung yang namanya tematik? Kenapa harus tematik? Bukan hanya di SD, bahkan di negara-negara lain, banyak di jenjang pendidikan lainnya juga sudah menerapkan tematik. Seperti itu. Jadi, di sini saya mau share screen dulu. Coba share screen di sini. Oops, maaf ya. Pertama kita coba mengamati gambar ini yang mungkin udah cukup umum kita lihat gitu ya, di lingkungan di mana anak-anak main laptop, terus di sekolah misalnya menggunakan handphone atau tablet, lagi duduk bareng-bareng sama teman tapi sibuk sama handphone masing-masing kayak gitu ya.
Walaupun itu saya sering lihat sepupu-sepupu saya kalau lagi kumpul bareng yang usia-usia sekolah itu, mereka kumpul sama-sama duduknya, tapi pegang handphone masing-masing gitu. Kadang-kadang malah nggak ngobrol, gitu ya, walaupun udah lama nggak ketemu. Gitu. Dan ini memang identik banget sama abad 21, yaitu digitalisasi di era pendidikan. Yaitu semuanya itu serba digital. Kita menggunakan smartphone, handphone, dan lain sebagainya. Gitu. Terutama kayak sekarang ya lagi pandemik ya, yang tadinya ngomong anak harus dibatasi penggunaan gadget, sekarang jadi udah digunain belum handphonenya, udah dilihat belum video dari gurunya, yang itu artinya menuntut anak untuk menggunakan gadgetnya. Gitu. Tapi tidak selamanya yang kita lihat itu tentang gadget. Salah satunya adalah ini, yang gambar di tengah itu adalah 4D frames gitu. 4D frames itu seperti versi modernnya dari Lego. Kalau Lego itu hanya kotak-kotak atau bulat-bulat, kalau 4D frame ini bentuknya kayak sedotan yang biasanya bisa Bapak Ibu gunakan seperti dalam pembelajaran tentang konsep jaring bangun ruang, bisa juga misalnya dalam membuat miniatur benda tertentu, karena ini bisa digunakan sampai membentuk seperti menara Eiffel, terus bisa juga dibuat seperti misalnya kita mau membentuk rumah dan sebagainya, itu bisa digunakan. Kalau Bapak Ibu mau lihat bisa datang ke Museum Pendidikan Nasional UPI gitu ya, sekalian promosi saya di sini ceritanya. Itu di lantai paling atas itu masih menggunakan ada spot khusus, itu ada ruangan khusus yang mereka menggunakan 4D frames yang bahkan bisa membuat robot yang bisa main bola gitu di situ, kayak robot-robotan gitu. Jadi silakan aja dikunjungi ke Museum Pendidikan Nasional Indonesia. Tapi walaupun pembelajaran era digital itu banyak kemudahan bagi siswanya juga melihat mencari informasi, terus menggunakan media-media seperti di gambar ini, yang walaupun hanya daerah privilege yang bisa seperti ini, karena saya juga ngajar di daerah perbatasan, cukup daerah yang terkadang handphone itu termasuk barang mewah gitu. Jadi secara general, tapi sekarang anak-anak sudah memiliki handphone yang bisa akses dengan internet. Dan itu nggak semudah menggunakan. Walaupun kita sering ngomong main handphone terus nih, tapi menggunakan handphone itu butuh skill loh, butuh keterampilan loh. Chatting sama teman tuh butuh keterampilan. Anak-anak nonton YouTube itu mereka harus tahu searchingnya gimana caranya dan sebagainya. Nah, tapi mereka juga selain mendapatkan kemudahan, itu banyak juga tantangannya nih. Oleh karena itu, keterampilan abad 21 itu sifatnya teknis dan non-teknis. Apa aja sih keterampilan abad 21? Ini saya sempat ngebuka website SDIT Nurul Fajri gitu ya, yang ada 4C dan learning to know, learning to hold, and learning to live together gitu kan ya. Nah, itu keterampilan abad 21 gitu kan. Pertama ada keterampilan belajar dan berinovasi nih. Terus yang kedua ada keterampilan informasi media teknologi dan juga ada keterampilan hidup dan karir. Kalau keterampilan belajar dan inovasi itu yang biasa Bapak Ibu kenal dengan 4C, 4C, kayak gitu ya. Berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan juga berkomunikasi. Seringkali kita terfokus pada yuk evaluasinya harus HOTS gitu ya, yang lagi nge-booming banget gitu kan, dan pembelajarannya harus pakai penggunaan TPEC gitu kan ya, technological, pedagogical, content knowledge gitu yang harus digunakan pada pembelajaran gitu kan. Tapi esensinya apa? Seperti apa sih 4C dalam kehidupan real di nyatanya gitu kan ya? Kenapa anak-anak harus belajar 4C? Kenapa anak-anak harus memiliki keterampilan 4C? Seperti itu. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, nanti anak-anak akan menghadapi, seperti kita juga, menghadapi isu-isu permasalahan yang ada di masyarakat. Di sana, kita harus berusaha berpikir kritis, bagaimana solusinya nih? Dan terkadang solusi itu butuh kreativitas, tidak hanya berpikir secara kritis. Kalau istilahnya tuh terkadang harus out of the box gitu ya, harus di luar dari box-nya gitu. Harus di luar dari yang umumnya dipikirkan. Kemudian, tapi nggak bisa loh kita punya ide, terus udah selesai. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti misalnya webinar sekarang nih, kita mau bersama-sama diskusi tentang pembelajaran tematik. Nggak bisa saya sendiri tanpa ada kerjasama dari sekolah-sekolah. Kenapa saya bisa menyampaikan? Karena ada inisiatif dari SDIT Nurul Fajri yang mau mengadakan untuk berbagi dengan guru-guru, itu butuh kolaborasi. Dan pastinya butuh komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya kurang baik, itu akan sulit. Baik untuk posisi kita sebagai pendidik ataupun sebagai peserta didik. 4C itu sangat penting gitu. Kemudian literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Ini yang lagi booming banget ketika kita mendapatkan informasi dari WhatsApp, langsung di-share. Dapat di-share, tiba-tiba 5 menit kemudian
diketahui si informasi tersebut cuma hoax gitu kan ya. Orang udah pada heboh semua tuh. Terus kita mulai nge-share itu hoax gitu ya. Tapi udah terlanjur orang-orangnya ribut gitu. Orang-orangnya udah terlanjur heboh duluan padahal informasinya atau beritanya itu tidak nyata. Gitu kan ya. Nah, itu termasuk literasi informasi. Jadi bagaimana kita memperoleh informasi, menggunakan informasi dan juga sharing informasinya itu harus seperti apa gitu. Itu literasi informasi. Kemudian literasi media. Literasi media itu bagaimana kita memanfaatkan media untuk memperoleh informasi. Bisa menggunakan YouTube, misalnya bisa menggunakan Google Search Engine, bisa juga misalnya menggunakan podcast. Ini lagi booming banget masalahnya podcast ya, terutama ketika saya juga sharing dengan mahasiswa, Bu, jangan di YouTube aja dong gitu. Misalnya dengan podcast, kenapa? Biasanya lebih hemat kuotanya dibandingkan dengan YouTube gitu ya. Karena kalau podcast itu lebih ringan gitu kuotanya, hanya beberapa megabyte. Kalau YouTube biasanya lebih besar gitu. Terus selanjutnya ada literasi ICT. Nah, ini berkaitan dengan literasi media. Karena selain kita bisa memilih medianya, harus bisa menggunakan teknologinya. Gitu kan. Tapi walaupun kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan, anak-anak sekolah itu, murid-murid kita, siswa-siswa kita itu kemampuan literasi ICT-nya itu cukup luar biasa gitu ya. Mereka bisa menggunakan, bisa mengedit dan lain-lainnya. Tapi mereka butuh keterampilan hidup dan karir juga loh. Kenapa? Karena menggunakan teknologi dengan baik saja tidak cukup. Di abad 21 ini kita harus bisa fleksibilitas dan adaptabilitas. Bayangkan, kayak sekarang nih lagi pandemi, yang misalnya ibu bapak tadinya nggak menggunakan Zoom sama Google Meet sama sekali, tiba-tiba harus menggunakan Zoom sama Google Meet. Bisa belajar, nggak sulit, tapi adaptasinya mau atau enggak sih? Ataukah tetap memaksa, pokoknya saya harus tatap muka. Padahal kondisi seperti ini. Itu harus ada kemampuan adaptasinya. Sama di universitas juga seperti itu. Contohnya ketika mahasiswa itu udah mencari buku-buku itu dalam versi e-book, gitu kan ya. Terus dalam versi juga artikel-artikel, kita nggak bisa lagi memaksakan kalian harus semuanya baca dari buku ini, gitu kan. Ya mungkin mereka mendapatkan informasi itu lebih banyak dari kita. Kita harus beradaptasi. Jadi baik pendidik dan peserta didiknya harus mampu beradaptasi. Secara general, secara umum masyarakat harus mampu beradaptasi dan harus fleksibel. Begitu juga dengan inisiatif, harus mandiri, terus keterampilan sosial dan lintas budaya. Karena yang namanya abad 21 itu kita interkoneksi dengan negara lain tuh luar biasa mudahnya, gitu kan. Mampu menguasai bahasa asing itu bukan satu-satunya kalau dari pengalaman saya. Kita bisa bahasa Inggris misalnya, belum tentu bisa komunikasi dengan orang lain. Kenapa komunikasi dengan orang lain tidak usah dengan bahasa berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, itu butuh latar belakang budaya. Kita harus paham bagaimana misalnya ketika saya kebetulan lahir di Lampung, sampai SMA itu di Lampung, kemudian saya pindah kuliah itu di Bandung, kerja sampai 2020 pertengahan di Bandung, kemudian saya pindah lagi awal tahun ini ke Jakarta gitu kan ya. Jadi mempelajari budayanya itu tidak hanya kita mampu berkomunikasi, tapi harus tahu juga di suatu tempat tertentu itu budayanya seperti apa, sehingga kita mampu balik lagi ke adaptabilitas yang tadi gitu. Kemudian produktif dan akuntabilitas. Nah, ini lagi nge-booming banget tuh kalau Bapak Ibu searching gitu ya. Banyak banget bagaimana cara meningkatkan produktivitas setiap harinya seperti itu ya, dengan aplikasi-aplikasi yang menarik sehingga generasi-generasi muda itu tertarik untuk meningkatkan produktivitas gitu. Kemudian ada kepemimpinan tanggung jawab. Kepemimpinan ini bukan hanya, oh saya harus punya jiwa kepemimpinan karena saya akan menjadi presiden, tidak seperti itu ya. Karena kepemimpinan itu termasuk di dalam kelas, memanajemen bagaimana kita berinteraksi dengan siswa, selain itu komunikasi itu juga merupakan kepemimpinan. Kalau dalam istilah pedagogik itu ada yang disebut sebagai natural authority atau otoritas natural. Jadi guru itu istilahnya memiliki kewibawaan kepada siswa. Wibawa itu bukan galak, gitu ya. Bu, saya mah berwibawa di kelas, siswa saya pada takut sama saya, berarti bukan wibawa Pak, ditakutin, bukan wibawa Bu, tapi siswanya emang takut sama bapak ibunya gitu kan ya. Wibawa itu adalah ketika dia mengikuti istilahnya bukan kehendak, lebih bagaimana ajakan kita, bukan karena paksaan, karena dia yakin memang bapak ibu guru ini layak untuk dijadikan contoh, sehingga saya mau ngikutin, bukannya karena saya takut. Jadi motivasinya muncul dari internal, kayak gitu. Nah, itu untuk keterampilan. Sekarang muncul pertanyaan, gimana jadinya ngajarin nih buat anak-anak keterampilan abad 21? Beberapa waktu lalu tuh saya sempat baca buku yang cukup unik gitu ya. Judulnya adalah Why Do I Need a Teacher When I've Got Google? Jadi kenapa saya butuh guru kalau saya udah punya Google?
Google saya itu lebih berpengetahuan dibandingkan guru saya. Apa yang saya tidak bisa temukan di Google? Baik itu siswa sekolah, tingkat jenjang sekolah SD sampai SMA maupun mahasiswa, ketika saya berbincang kayak gitu, cari aja di Google. Tinggal searching, kalau nggak mau ngetik, tinggal pakai voice, Bu, kata anak-anak seringnya kayak gitu, nanti dia muncul. Kalau nggak suka baca di Google, tinggal cari di YouTube video-video pembelajaran. Nggak suka YouTube, saya bisa ngedenger podcast. Kalau nggak, biar aja teman saya yang baca, saya ngedengerin. Itu banyak banget platform yang buat siswa itu bisa belajar. Jadi, apa esensi menjadi guru? Makanya di abad 21 itu guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi. Bahkan kita dianjurkan untuk mendukung siswa, bukan mendorong siswa lebih baik, mendukung siswa, mendampingi siswa untuk mencari informasinya sendiri. Agar lebih tadi kreatif, inisiatif, mandiri, tapi tetap ada pendampingan gurunya. Gitu. Tapi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus-terusan belajar di sana. Makanya kalau ada seringkali nih ditanya nih ketika saya ngajar juga di kelas gitu ya, kepada mahasiswa, Bu, kenapa sih perlu ada guru kalau sekarang semuanya dikasih tugasnya cari aja di Google, gitu kan ya. Jadi gurunya buat apa gitu. Itu adalah pertanyaan kritis dari mahasiswa yang sebenarnya kita sebagai pendidik nggak perlu marah gitu. Kadang-kadang itu terkadang tersinggung gitu ya. Kalau saya tipenya nggak usah tersinggung, artinya saya dikritik nih. Berarti saya harus seperti apa? Nah, itu adalah salah satu di abad 21 gitu ya, bagaimana pembelajarannya. Kita harus siap juga dikritik oleh siswa. Karena bukan hanya siswa yang belajar, kita juga harus belajar. Seperti itu. Jadi muncul lagi nih, berarti guru nggak hanya informasi kan, guru harus sosok yang bisa membuat siswanya interest untuk belajar bareng, untuk selalu mencari. Terus muncul lagi pertanyaan, ini juga yang sering kali ditanyakan, kenapa siswa bisa nonton YouTuber berbicara gitu ya, memberikan informasi selama beberapa menit bahkan berjam-jam, sedangkan untuk fokus di kelas kita agak sulit. Orang ngomong, nonton YouTube terus, belajar susah. Sering kayak gitu ya, komentarnya ya, termasuk kayak om saya gitu, tante saya sering, itu adiknya ditelepon dulu, coba main handphone terus, suruh belajar, kayak gitu. Sering kadang-kadang om dan tante saya nelpon untuk minta informasi seperti itu. Terus, mengapa juga pada durasi yang lama, anak-anak tuh bisa main game online loh, berjam-jam, terus-terusan. Karena yang namanya game online itu bukannya kayak tinggal main game loh, enggak. Butuh skill loh, butuh berpikir kritis loh, butuh strategi. Tapi kenapa anak-anak bisa berjam-jam menghadapi hal tersebut? Setelah saya cukup berdiskusi gitu ya dengan teman-teman gitu, yang lain, karena saya senang, saya orangnya tuh senang diskusi gitu ya sama orang-orang, dan itu bagi kami, yaitu yang pertama YouTuber itu menarik. Menarik bukan masalah penampilannya bagus, enggak. Menariknya adalah dia mampu menyampaikannya, pertama tidak menggurui. Tidak bilang bahwa saya tahu, kamu ngedengerin, kamu ikutin. Nggak kayak gitu. YouTuber itu hanya berbagi pengalaman. Tahu nggak sih kalau saya belajar seperti ini, kenapa saya semangat? Karena saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan mereka punya rasa empati. Saya juga dulu pernah loh ngalamin kesulitan saat belajar. Oleh karena itu saya ngebuat video ini, biar kalian ketika mengalami kesulitan seperti saya, kalian tidak akan mengalami waktu lama untuk adaptasi dan menyelesaikan kesulitan tersebut. Umumnya YouTuber-YouTubers yang ditonton anak-anak sekarang, kalau bisa ngelihat itu ratingnya di YouTube gitu ya, YouTube dengan topik belajar bareng itu sangat tinggi ratingnya. Artinya mereka mau belajar bareng YouTubers-nya. Bagaimana meningkatkan produktivitas, mereka belajar untuk berjam-jam. Terus kemudian YouTuber tuh menginspirasi. Dan itu yang terkadang karena kita terfokus pada yang namanya konten apa nih, harus targetan nih, harus diselesaikan nih, dan kita lupa esensi dalam belajar. Anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak itu belajar dengan have fun, bermain. Bermain itu belajar bagi mereka. Esensi dari pembelajaran itu adalah bermain di situ. Kenapa mereka akan mengeksplor, meningkatkan kemampuannya. Gitu. Terus kenapa game online? Kalau Bapak Ibu saya sempat gitu mengikuti sepupu-sepupu saya main game online, saya ikutin kenapa? Susah nggak? Susah, ada levelnya. Tapi levelnya tidak memaksa dan tidak merendahkan. Jadi ketika mereka gagal di level tertentu, mereka akan coba lagi secara internal, pengen nyoba lagi. Kenapa? Karena mereka penasaran, kalau saya naik level selanjutnya bakal gimana ya? Jadi ada rasa penasaran nih, yang memang intinya meningkatkan rasa penasaran siswa itu yang sulit. Curiosity-nya itu yang susah untuk ditingkatkan.
gitu. Nah, dengan cara-cara game online itu mereka meningkatkan curiosity-nya gitu untuk di sana. Kemudian selain itu mereka bisa kerjasama ternyata kalau di game online itu kerjasama sama teman, terus bareng-bareng ngelawan musuh tertentu, namatin misi tertentu. Mereka berperan seperti orang dewasa yang ketika punya masalah kita bareng-bareng yuk adepin solusinya, cari solusinya kita selesaikan bareng-bareng. Dan itu yang menyenangkan bagi anak-anak ketika mereka nonton YouTube dan ketika mereka bermain game online. Nah, ini adalah pembelajaran abad 21 yang harus ditekankan. Ketika seseorang itu belajar tidak sesuai dengan cara kita belajar, bukan artinya mereka tidak belajar. Ketika anak-anak nonton K-pop gitu ya, ini lagi nge-booming banget gitu. Apa-apa kalau saya lagi konsultasi sama anak-anak gitu di madrasah atau di TK, ada aja yang ngomongin K-pop gitu ya. Si artis A, B, C gitu kan, sampai ngikut-ngikutin dan lain-lainnya. Belajar nggak? Belajar. Bahkan anak-anak itu sudah tahu beberapa kosakata yang dalam bahasa Korea. Dan mereka tahu bahwa ada Korea Selatan, ada Korea Utara. Dan kita susah banget ngajarin di sekolah itu bahwa negara itu banyak loh. Tapi mereka belajar dengan cuma-cuma dengan menyenangkan bahwa ada berbagai bahasa, berbagai negara. Artinya, seperti tadi saya tekankan, apabila pembelajarannya itu berbeda, ketika orang itu belajar dengan cara yang berbeda, bukan berarti mereka tidak belajar. Mungkin yang menarik bagi mereka berbeda dengan yang menarik bagi kita. Ya kan? Yang kita rasa mereka butuhkan, belum tentu mereka rasa mereka butuh. Kalau anak-anak. Posisikan ketika kita misalnya cukup bosan mendengarkan presentasi kita sendiri, persiapan untuk mengajar, beberapa kali lipat siswa itu akan lebih bosan. Ketika kita ngebaca buku, misalnya nih, buku modulnya tuh, capek banget baca modul ini, bayangkan siswa Bapak Ibu itu yang akan cukup bosan juga dengan baca itu. Gitu. Jadi itu adalah yang pertama adalah membuat sesuatu menarik. Jadi gimana cara pembelajarannya? Nah, ini kalau dari Trilling dan Fadel, cukup terkenal gitu ya, mereka ini menulis tentang pembelajaran abad 21, yang pertama masalahnya harus real. Masalah yang diangkat pada pembelajaran harus real. Terus siswanya menyadari kemampuan awalnya. Harus tahu kelebihan saya di mana, kekurangan saya di mana. Itu harus tahu, makanya ada diskusi juga secara personal kepada siswa, selain memang diskusinya dalam bentuk kelompok. Siswa belajar dari pengalamannya, siswa belajar dari lingkungannya. Motivasinya harus internal. Terkadang ngomong, Bu, udah dikasih loh, Bu, kalau misalnya yang bagus nanti Ibu kasih hadiah. Eksternal. Mampu nggak meningkatkan? Mampu. Walaupun ada beberapa penelitian menyatakan semakin sering kita itu meningkatkan motivasi eksternalnya, ketika komponen eksternalnya itu dicabut, contohnya hadiahnya dihilangkan, motivasinya juga akan hilang. Oleh karena itu, motivasi itu disarankan untuk sifatnya internal. Dari mana? Dari tadi, menyenangkan, tertarik, meningkatkan rasa penasaran, seperti itu. Terus memenuhi kebutuhan dan cara individual berkaitan dengan siswa menyadari kemampuan awalnya tadi. Dan selanjutnya adalah sosialisasi. Ingat, kita itu sebagai manusia, walaupun manusianya memiliki dimensi individual, tapi juga memiliki dimensi sosial. Kalau Bapak Ibu pernah lihat Facebook beberapa tahun lalu, ketika itu saya masih S1 gitu kalau nggak salah, ada postingan, mau nggak kalau dikasih uang sekian ratus juta dolar, tapi nggak boleh komunikasi sama orang sama sekali. Gitu ya. Nah, yang saya pikirkan adalah kalau kita punya uang sebanyak itu nggak boleh sosialisasi sama orang, belinya apa gitu. Karena kita kan kalau mau belanja juga butuh orang lain ya. Ada yang dagang gitu kan. Nah, itu makanya selain individu, itu harus juga mereka kemampuan sosialnya, harus ada sosialisasinya. Jadi kemampuan pembelajaran tuh harus komprehensif istilahnya. Oleh karena itu pendidikan tematik integratif atau terpadu tuh muncul tuh. Sekarang lagi nge-booming-boomingnya. Kenapa? Karena diharapkan melalui tematik integratif pembelajaran tuh akan bermakna. Kayak gitu. Jadi apa sih sebenarnya pembelajaran tematik itu sendiri gitu ya? Walaupun nih Bapak Ibu udah nggak asing lagi gitu, intinya adalah pembelajaran itu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada suatu tema tertentu, sehingga ada keterkaitan kompetensi mata pelajaran yang satu dan yang lainnya. Intinya adalah natural dan utuh juga bermakna. Kayak gitu. Jadi ketika kita menerapkan suatu tema, ternyata tetap tidak bermakna bagi anaknya, tetap tidak natural, artinya halnya pembelajaran dengan tema, bukan tematik. Karena esensi tematik adalah bermakna bagi anaknya. Kenapa dibuat suatu tema tertentu? Karena dalam kehidupan real kita nyata di dunia, nggak ada yang namanya itu pemisahan antara kompetensi satu dengan kompetensi lain. Contohnya ketika Bapak Ibu mau belanja, ya kan, ke warung nih, nggak hanya mengutamakan bagaimana Bapak Ibu bisa matematika, bisa belanja total sekian belanjaan saya, enggak. Tapi kemampuan sosialisasi, ya kan? Kemampuan berpikir kritis nih, apalagi kalau udah mikir nih,
kayak sering tuh kakak ipar saya kalau udah waktunya belanja, "Duh, ini penting nggak ya dibeli apa nggak penting?" gitu kan, itu harus dipikirin dulu gitu ya. Itu kemampuan berpikir kritis bagaimana menggunakan dan hanya membelanjakan apa yang penting, apa yang esensial gitu. Nah, itu adalah esensi dari pembelajaran tematik gitu. Pembelajaran itu harus bermakna bagi anak. Bermakna bagi anak benar-benar dia mampu akhirnya mengaitkan kenapa saya mempelajari ini, apa manfaatnya bagi kehidupan saya. Anak-anak tuh mungkin ketika SD ada yang bertanya dan mungkin juga enggak gitu. Tapi ketika saya mengajar misalnya di universitas, itu banyak banget pertanyaan kritis dari mahasiswa yang bertanya, "Bu, kenapa sih kita itu pelajarannya banyak banget? Kenapa sih diulang-ulang? Manfaatnya buat kehidupan apa ya?" Artinya kebermaknaannya belum nyampe nih, gitu kan ya. Artinya bermakna dalam belajar pas ditanya kenapa mau belajar? Oh ya biar nilainya bagus. Oh berarti orientasinya untuk mendapatkan nilai, bukan bermakna buat kehidupan. Esensi tematik kembali lagi harus kita kembalikan pada esensinya, yaitu adalah kebermaknaan. Pembelajaran itu menjadi bermakna gitu bagi gurunya, juga bagi peserta didiknya. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri saya udah sempat diskusi gitu ya sama teman-teman yang juga guru-guru yang lebih berpengalaman gitu dalam hal tematik. Kalau di Indonesia sendiri itu temanya sudah ditentukan, sebenarnya kan. Namun pengembangannya tetap dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Oleh karena itu, kembali lagi di sini saya tidak menyusun tema dan tidak menyusun RPP gitu ya. Saya akan berusaha untuk share sedikit beberapa model yang biasa digunakan pada pembelajaran tematik gitu kan, baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Saya akan share 2 model yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan juga selain ini bisa dilakukan secara face to face tatap muka di sekolah, insya Allah bisa dilakukan juga ketika kita virtual sekarang, gitu. Jadi yang pertama adalah flip classroom. Jadi flip classroom itu ada sebelum, saat, dan sesudah. Sebenarnya Bapak Ibu guru itu udah sering nih melaksanakan flip classroom walaupun umumnya tidak ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang memang spesifikasinya itu dikaitkan dengan flip classroom-nya gitu. Tapi lebih bagi ya udah saya mau menjalankan seperti ini. Jadi kalau flip classroom itu Bapak Ibu memberikan nih materi kepada siswanya bisa sehari atau seminggu sebelum pembelajaran. Dengan harapan siswa itu, kembali lagi saya ngomongnya dengan harapan siswa itu akan mempelajarinya sendiri. Belajar dulu. Kalau tanya, "Bu, anak-anak bisa nggak?" Tergantung bagaimana bahan ajar yang kita berikan. Karena bisa dari modul, bisa dari video, bisa dari hal-hal lainnya gitu. Flip classroom tersebut. Bahan ajarnya itu bisa beragam. Diberikan kepada siswa, mereka mempelajari. Kenapa sih kok penting ketika kita memberikan modul duluan? Sehingga siswa yang memang belajarnya lebih lambat dibandingkan teman-temannya, bisa mengulang membaca. Dan yang lebih cepat, mereka misalnya cukup dengan sekali, ya udah sekali. Udah cukup. Mereka tidak perlu ada rasa kayak misalnya, ih diulang-ulang terus loh. Terkadang anak-anak tuh kesel kalau diulang-ulang. Padahal maksud kita diulang adalah apabila ada yang belum paham, biar temennya bisa lebih paham loh, kayak gitu kan ya. Tapi seringkali itu menjadi anak-anak yang sudah paham akan bete, dan itu jangan disangka bahwa tidak berdampak negatif, akan berdampak negatif juga. Kenapa? Ketika anak itu jenuh, bosan, itu yang kadang-kadang akhirnya buat sesuatu yang luar biasa gitu di kelas ya, toyel-toyel teman sebelahnya gitu kan ya. Kalau di sekolah, nah itu adalah tipe anak ketika dia mulai merasa bosan gitu. Jadi ketika kalau ada, iya tuh anaknya nakal, mungkin dia bosan, ditanya dulu, coba komunikasi dulu, seperti itu kepada anaknya. Itu flip classroom. Lalu ketika masuk ke sekolah, ketika dia di sekolah, itu berdiskusi secara berkelompok. Gurunya ngapain nih, keliling. Kenapa sih berkelompok, nggak langsung gurunya yang ngejelasin? Kayak gitu kan ya. Kenapa? Biar kita tahu dulu, anak-anak itu persepsinya terhadap yang diajarkan itu apa loh. Kita dengerin, oh ternyata yang ini udah bisa. Ternyata dia paham konsepnya. Mereka berarti paham komunikasi yang baik. Perseptifnya baik nih. Kayak gitu kan. Nah itu ada bagaimana mereka kritik-kritiknya. Dan itu Bapak Ibu bisa menilainya secara individual juga. Walaupun berkelilingnya secara kelompok. Gitu. Misalnya kalau siswanya 40 di kelas dibagi berapa kelompok misalnya? 8 misalnya. Atau dibagi 5 jadi 8, itu tergantung bagaimana Bapak Ibu menyusun pembelajaran di sekolahnya. Kemudian setelah pembelajaran itu, setelah di sekolah, ada lagi nih student yang siswanya itu harus mengecek pemahamannya lagi dengan siswa, dan itu sifatnya juga individual. Kenapa sih dinamakan flip classroom gitu kan ya? Karena biasanya nih kalau tradisional itu kan kita mengajar, banyak siswa nih yang merhatiin, yang mendengarkan.
Terus nanti tugasnya individual di akhir. Nah, kalau sekarang dibalik, kalian dengerin dulu nih di akhir sebagai tugas awalnya. Baca dulu, dengerin dulu, nonton dulu, kayak gitu kan ya. Nanti setelah kalian udah punya dasarnya, punya berangkat dari mana, kita akan diskusikan di kelas. Nah, itu adalah metode flip classroom itu kan. Bagaimana nih dalam tematik ini, saya kemarin pinjam ceritanya RPP teman gitu ya. Pinjam silabusnya dong untuk 1 minggu kayak gitu kan. Dia memberikan ini tentang, katanya kemarin tuh pembelajarannya masuk ke menuju masyarakat sejahtera, ada masuk temanya masyarakat peduli lingkungan kayak gitu. Di sini ada pembelajaran PKN bahasa Indonesia, IPA, IPS, SDP. Ya mungkin Bapak Ibu udah lebih familiar dibandingkan dengan saya. Bisa nggak sih dengan flip classroom? Bisa. Sama halnya dengan pembelajaran tematik, sama dengan Bapak Ibu pembelajaran tematik di sekolah, ada pembelajarannya sudah terintegrasi satu sama lain. Bahan ajarnya udah ada, tinggal diberikan kepada siswa terlebih dahulu. Bu, kalau lagi pandemik gimana? Bisa. Selama Bapak Ibu punya Google Class, pertama Google Meet yang memang edukasi ya, atau Zoom meeting yang premium. Kenapa? Karena kalau menggunakan flip classroom, kita membutuhkan breakout room. Artinya si grup kelompok itu akan dikelompokkan ke room masing-masing. Kalau Bapak Ibu tahu di Zoom itu di bagian bawahnya biasanya kalau dia premium ada pilihan breakout classroom. Yang itu bisa kita kelompokkan siswa itu menjadi beberapa kelompok. Nanti gurunya yang masuk ke tiap room keliling. Masuk ke room 1, masuk ke room 2, dan lain-lainnya melihat bagaimana siswanya berdiskusi. Jadi flip classroom ini misalnya tidak akan melihat langsung 40 siswa gitu ya, akan dikelompokkan untuk menjadi room-room tertentu gitu, dengan harapan selain siswa bisa berdiskusi, materi tujuan pembelajaran tersampaikan, guru juga akan lebih mengenal personal siswanya masing-masing gitu, secara individual. Gitu. Karena itu penting banget, terutama untuk kayak mengajar di usia SD. TK dan SD itu penting banget untuk mengenal siswanya secara personal. Kita yang mulai, bukan siswa yang mendekatkan diri. Kalau di SMP dari pengalaman saya agak cukup berbeda gitu. Terkadang merekanya yang agak-agak mencari perhatian, mendekatkan diri, nanya, kepo kayak gitu. Walaupun pengalaman saya di kelas 6 juga udah mulai ya, anak-anak tuh kayak interaksi langsung sama guru. Ini contoh flip classroom. Selanjutnya juga adalah project based learning. Nah, ini sering ada pertanyaan, Bu, bedanya project based learning sama problem based learning gimana nih gitu kan. Kalau project based learning itu umumnya itu multidisiplin, cocok banget sama tematik jadinya gitu. Terus kalau dia problem based learning umumnya hanya pada pembelajaran tertentu. Tapi tantangannya adalah kalau project based learning itu lebih panjang. Bisa beberapa minggu gitu. Bahkan kalau proyek yang besar itu bisa beberapa bulan. Kalau di problem based learning itu cukup singkat. Misalnya Bapak Ibu bisa dalam 1 hari, 2 hari itu brainstorming sama siswa cukup. Terus perbedaan lainnya adalah tahapannya juga. Kalau di project based learning itu lebih umum karena nanti siswa bersama guru akan merumuskan rubriknya sendiri. Kalau di problem based learning biasanya sudah dipersiapkan oleh gurunya. Kemudian kalau di project based learning itu lebih fokus kepada produk dan performance-nya atau penampilannya gitu kan. Tapi kalau di problem based learning itu umumnya produk itu hanya bagian sebagai saya punya masalah ya udah saya pakai solusi ini selesai gitu. Tapi kalau di project based learning itu si prosesnya juga dipertimbangkan dari bagaimana di akhirnya menyusun program tersebut, produk tersebut, performance tersebut itu dipertimbangkan. Kemudian bedanya lagi, umumnya project based learning itu lebih terkait secara otentik dengan dunia nyata. Tugas-tugas yang ada di dunia nyata gitu. Kalau problem based learning itu biasanya hanya skenario. Skenario yang memang umumnya dicetuskan pertama kali oleh guru, bukan siswa yang menyetuskan idenya. Gitu. Jadi kalau project based learning akan lebih tertantang tapi itu lebih tematik gitu ya. Kalau kembali ke esensi tematik itu adalah terintegrasi dan bermakna. Terus perbedaannya hati-hati nih, harus bedain antara tugas project dengan project based learning. Kalau Bapak Ibu mengajarkan di sekolah, udah pembelajaran di akhirnya, yuk nak buat misalnya media ini, buat project ini, buat ini, itu berarti tugas project, bukan project based learning. Kalau project based learning itu terintegrasi pada pembelajarannya. Dia bukan hanya tentang produk apa yang dihasilkan, tapi dia bagaimana proses dalam menghasilkan produk tersebut. Itu ngebangunnya beda gitu. Jadi hati-hati dengan yang namanya project. Tidak selamanya namanya project itu adalah project based learning. Bisa aja tugas project gitu yang biasanya diberikan di setiap akhir pembelajaran.
Misalnya akhir tema kayak gitu, guru ngasih project, kalian harus membuat project ini, oke itu berarti tugas project. Karena kalau project based learning tidak di akhir, dia proses. Itu bedanya antara project yang diberikan dengan project based learning. Kembali lagi pada yang tadi, kalau tema subtema seperti ini bisa nggak pernah project based learning? Nggak bisa kalau pakai subtema, karena akan lebih rumit karena umumnya hanya 1 minggu. Tapi kalau tema itu memungkinkan. Contohnya gimana? Waktu itu saya pernah diskusi sama teman-teman yang waktu dari India gitu ya, ketika mereka melaksanakan pembelajaran yang tentang menuju masyarakat sejahtera gitu, yang berkaitan dengan masyarakat secara umum, anak-anak itu diminta untuk mengamati lingkungan sekitar mereka sendiri. Baik itu misalnya ada tugas-tugas apapun, kita tidak membatasi, pokoknya kalian amati di lingkungan sekitar kalian, kita hanya memandu misalnya profesinya ada apa aja, terus ada lembaga apa aja dan sebagainya macamnya, dan peran-perannya beda-beda. Anak-anak akan membuat proyeknya sendiri, dan itu unik-unik. Pada saat itu saya sama teman-teman itu terkait dengan politik itu di sana pembelajarannya, bahwa mereka akhirnya memunculkan, ada yang pura-pura misalnya jadi ketua DPR kayak gitu ya anak-anak, bahwa saya adalah ketua DPR gitu di akhir presentasi, tugas saya adalah seperti ini gitu kan. Dan teman saya jadi mereka tuh kayak ngebuat benar-benar rapat DPR gitu simulasinya. Dan umumnya project based learning ini dilakukannya dalam kelompok yang tidak sedikit, bukan cuma 2 orang umumnya ya. Karena biasanya mereka memiliki perannya masing-masing gitu. Dan lebih seru biasanya kalau ketika dilaksanakan dalam kelompok besar. Gitu. Kalau untuk anak-anak, kenapa? Karena mereka akan lebih ramai. Kalau kita yang udah mulai dewasa itu biasanya lebih mengerucut. Ketika saya waktu di Malaysia itu programnya 4 orang untuk pembuatan proyek, tapi itu cukup panjang, 6 bulan, 8 bulan bahkan untuk proyek. Tapi memang berbeda dengan, jadi fotonya Bu bisa nggak buat anak-anak bisa, tapi jangan disamaratakan kemampuannya. Ketika kita udah dewasa, ketika kita usianya sudah mampu untuk berpikir lebih dalam lagi, anak-anak jangan disamaratakan. Kita aja bisa, masa mereka enggak? Bisa dalam konteksnya, tapi kontennya harus hati-hati, jangan sampai melebihi batasnya. Karena kita perlu menantang siswa, tapi tidak boleh untuk terlalu ditantang. Kita perlu menantang mereka. Jadi kayak main layangan. Ya kan, ulur dulu terus tarik. Tapi kalau terlalu diulur atau terlalu ditarik kan nggak boleh ya, kayak gitu. Jadi sama anak-anak juga pembelajaran gitu. Kalau kita terlalu menekan, mereka nanti akhirnya jadi males, jadi tertekan. Kalau terlalu dibebaskan juga tujuan pembelajarannya nggak akan tercapai. Gitu. Jadi harus tahu porsinya seperti apa. Gitu. Nah ini untuk pembelajaran. Nah tematik sendiri itu bukan hanya penting dari sisi gurunya, gitu. Bukan hanya pembelajaran di kelas, tapi lingkungan sekolah itu sangat mendukung untuk pembelajaran tematik. Ini yang seringkali kita hanya fokus kepada lingkungan pembelajaran di kelas, tapi melupakan pembelajaran yang ada di lingkungan masyarakat, yang ada di lingkungan sekolahnya, jangan di masyarakat dulu, lingkungan sekolahnya dulu. Bisa apa sih sekolah untuk mendukung pembelajaran tematiknya, gitu kan? Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar tentang makerspace pedagogi atau pedagogi makerspace? Ada yang pernah dengar tentang makerspace? Bisa raise hand mungkin? Bapak Ibu, raise hand di sini tentang makerspace pedagogi. Yang ini sekarang cukup booming sebenarnya di dunia pendidikan gitu. Kenapa sih bisa nge-booming gitu ya? Karena dia berkaitan erat banget dengan yang namanya 4C, 4C gitu. Jadi makerspace itu adalah suatu tempat di mana siswa bersama guru atau anak-anak atau juga mungkin orang dewasa bersama-sama pada suatu tempat tertentu dalam berkarya, ini yang biasa disebutnya berkarya gitu ya, menciptakan sesuatu yang benda tersebut itu biasanya merupakan suatu langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini udah biasanya Bapak Ibu udah kenal kayak banyak sampah nih, yuk kita buat bank sampah kayak gitu kan ya. Kalau di kita di sekolah itu ada seperti itu. Tapi umumnya kita udah sebatas itu ngolah sampah misalnya dari yang tadinya tidak berguna, diseleksi, terus ngebuat jadi tempat apa, seperti itu. Nah, kalau makerspace pedagogi ini kayak satu tahap lebih di atas bagaimana kita mengolah limbah gitu. Karena dia nggak cuma limbah, karena dia merupakan penggabungan antara produksi karya kreativitas dan juga teknik atau engineering. Gitu. Jadi anak-anak secara bertahap untuk ke sana. Bisa nggak di sekolah? Bisa, karena kebetulan walaupun ini saya mengunjunginya nggak sekolah gitu ya, jadi ada beberapa lembaga yang sudah melaksanakan makerspace pedagogi gitu. Nah, yang pertama di Indonesia itu ada yang disebut dengan Kriya Indonesia. Bisa dicek di websitenya, ada kriya.id gitu ya, ada di Instagram juga, yang di mana anak-anak itu belajar untuk mencipta.
Kalau yang sekarang Kria itu pas saya lihat proyeknya adalah tentang water sustainable. Jadi kalau sekarang Bapak tahu, air itu menjadi booming banget untuk diteliti oleh para ilmuwan. Kenapa? Karena takut tercemar, apakah nanti air itu yang air bersihnya berkurang, dan anak-anak di sana mulai menciptakan solusinya. Kita bisa nyiptain apa sih untuk mengatasi, masalah di, kebutuhan air bersih, seperti itu. Jadi mereka bisa membuat seperti itu. Nah, kalau di Kria Indonesia sendiri, saya nggak bisa ngomong cukup banyak gitu ya. Kenapa? Karena saya hanya tahu Kria Indonesia karena saya mengikuti beberapa kali workshop mereka dan pelatihan mereka gitu. Jadi tidak pernah secara langsung mengunjungi Krianya. Tidak pernah benar-benar terjun langsung ke Krianya. Jadi, diskusinya hanya sebatas pada kayak kita sekarang seperti webinar gitu. Walaupun udah beberapa kali ikut, tapi saya tidak benar-benar memahami Kria itu seperti apa, karena butuh terjun ke sana. Dan contoh lainnya adalah, ini mereka yang ada di Malaysia. Nah, ini kalau saya mungkin cukup banyak untuk sharing di sini, karena waktu itu sempat menghadiri kegiatan di sana, dan ketemu juga sama CEO-nya langsung gitu untuk berdiskusi. Mereka ini sangat berkembang. Yang pertama bisa Bapak Ibu lihat di sini itu disebutnya, eee, bisa kalau Bapak Ibu tahu diolah menjadi bata gitu ya. Kalau, sampah-sampah yang ada didaur ulang untuk menjadi kayak bata, ini istilahnya kayak bata yang terbuat dari sampah gitu kan. Atau disebutnya, saya lupa, trash brick gitu kalau nggak salah ada wash brick kayak gitu istilah-istilahnya, pokoknya, saya agak lupa itu bagi mereka. Intinya adalah merupakan batu bata yang terbuat dari, sampah. Buat apa sih? Kayak gitu kan ya. Mereka itu nanti akan menyusun nih, saya sempat ngeliat nih kayak yang kayak ada tong di sini itu semuanya dari barang bekas gitu, yang mereka akhirnya mengolah dari, bata-bata yang terbuat dari sampah. Bisa disusun, misalnya buatnya melingkar, terus baru di pinggirnya diberi apa, terus di atasnya dikasih tempat yang akhirnya, siswa bisa menjadikan itu meja, kursi yang ada di taman sekolah, yang sebenarnya memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Nah, kalau bilang, "Oh, cuma ngolah sampah," ternyata ini tematik pembelajaran saat saya berdiskusi sama CEO-nya langsung tuh tematik kok, kata dia. Kenapa? Karena anak tidak hanya belajar untuk buat sampahnya doang, kata dia kan, kayak ngumpulin sampah, enggak. Dia harus tahu perbedaan sampahnya. Itu berkaitan dengan pembelajaran kalau di kita seperti PLH kayak gitu ya. Terus anak-anak harus tahu loh, harus pintar matematikanya di sini, kata dia. Kenapa? Karena, timbangan yang tidak sesuai akan berdampak pada hasil, produknya nantinya gitu kan. Kalau misalnya tidak cukup kuat, ketika kita duduk itu akan roboh gitu. Kalau tidak cukup padat, bahwa yang namanya sesuatu yang kepadatan kalau di bagian kalau saya waktu itu sempat ngajar fisika juga di mereka gitu kan ya, ada yang massa jenis benda seperti itu, atau kalau Bapak Ibu tahu massa dan berat benda, itu juga udah dikenalkan, nah itu akan berbeda dan anak-anak belajar di sana. Jadi yang besar belum tentu itu berarti cukup untuk menopang gitu. Dan mereka belajar, apakah harus dibentuk seperti ini semua atau seperti apa dan itu macam-macam. Selain itu ini cukup besar ruangannya kayak gitu dan mereka ada ruangan banyak banget ruangan, kalau Bapak Ibu tertarik bisa nanti langsung chat atau email ke saya dan bisa langsung misalnya saya hubungkan gitu untuk ke sana untuk berdiskusi langsung dengan merekanya, sekolahnya. Karena saat saya tanya mereka juga, mau berkolaborasi gitu dengan sekolah-sekolah, bahkan udah banyak kalau di Malaysia itu sekolah yang datang ke merekanya gitu. Kalau Kria saya kurang tahu, tapi kalau mereka dia, mau secara nasional ataupun internasional untuk melayani, seperti kerjasama kayak gitu dengan merekanya. Nah ini, bentuknya seperti ini gitu. Selain itu, nggak cuman mengolah sampah dan limbah, mereka juga membuat sesuatu yang disebutnya 4D, kayak gitu kan, 4 dimensi. Jadi ada mesin cetak kalau Bapak Ibu lihat, jadi kita bisa ngegambar dulu dan itu kita bisa mencetak, dengan, 4 dimensi. Hasil cetakannya itu benar-benar 4 dimensi. Kalau kita umumnya cetakan itu hanya berbentuk gambar, mereka ini cetakannya dalam bentuk benda. Jadi ada kayak mesin cetak yang memang untuk khusus membentuk benda tertentu, kayak gitu. Tapi harus ngedesain dulu, gitu. Jadi anak-anak tuh belajarnya secara komprehensif. Mereka harus berpikir secara kritis, masalah apa yang ada di lingkungan, solusinya seperti apa. Terus mereka harus, kreatif nih, oh solusinya bagaimana yang kreatif nih ya. Terus mereka harus berkolaborasi nih sama teman-temannya, bagaimana nih kita solusinya bareng-bareng, komunikasi yang baik. Makanya dengan adanya mereka ini, dengan adanya Kria ID itu juga merupakan salah satu cara yang bisa dikembangkan oleh lembaga untuk, pembelajaran 4C gitu, 4C. Tadi saya sempat lihat juga ya video yang ada SD IT Nurul Fajri di awal gitu kan ya, itu kan udah cukup banyak kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Eee, untuk anak-anak dan ini untuk pembuatan seperti ini juga bisa gitu. Hanya dibuat aja spot-spotnya ketika siswa harus mencipta gitu. Kenapa? Karena siswa itu seperti, ada di visi misinya gitu ya,
belajar learning to know, learning to do, dan learning to live together gitu kan ya. Jadi kayak benar-benar harus tahu bagaimana kita hidup dengan orang lain, bagaimana harus menggunakan sesuatu, bagaimana harus benar-benar melakukan, tidak hanya mempelajari secara konseptual kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan banyak pertanyaan, jadi kita bisa diskusi Bapak Ibu semuanya. Gimana moderator mungkin apabila ada ingin bertanya? Baik Bu, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, coba semuanya diaktifkan dulu videonya, ya. Kemudian ikuti apa yang saya ucapkan. Silakan tangannya diangkat ke atas, tangannya angkat ke atas, kemudian dimiringkan ke samping kanan, ya, miringkan ke samping kanan, Kanan yang miringkan mana ke nih? samping Kanan kiri, Bapak. ya, kanan Bapak dan Ibu ya. Kemudian direntangkan Bapak dan Ibu ya, direntangkan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu. Baik, saya persilahkan untuk sesi tanya jawab ini 3 pertanyaan dulu ya. 3 penanya dulu Bapak dan Ibu. Silakan untuk raise hand. Silakan. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan. Silakan untuk raise hand. Ayo, silakan Bapak dan Ibu. Dengan cara raise hand ya, ada di baik. Ini alhamdulillah ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, ada pertanyaan. Masuk ke kolom chat. Ini dari Ibu Heni Rohaini dari sekolah kami SDIT Nurul Fajri. Pertanyaannya adalah, apakah keterampilan 4C harus selalu terlaksana dalam setiap pembelajaran? Itu pertanyaannya Ibu. Mungkin Ya, Ibu Rianita bisa langsung menjawab ya. Jadi terima pertanyaannya kasih. adalah, apakah keterampilan 4C harus selalu terlaksana dalam setiap pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada Ibu Heni. Jadi, apakah keterampilan 4C itu harus selalu terlaksana dalam setiap pembelajaran? Kalau harus itu, kalau dari saya ya, kalau saya selalu mendiskusikan kepada mahasiswa atau kepada guru-guru, kalau harus semuanya, itu kita tidak bisa mengucapkan untuk harus semuanya dilaksanakan pada satu waktu. Kenapa? Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Contohnya, oh berarti pembelajarannya harus semuanya 4C nih, harus ada komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking gitu kan. Dan Bapak Ibu akhirnya galau sendiri ketika mau pembelajaran kepada siswa. Dan akhirnya ada keraguan ketika mengajar. Yang akhirnya pembelajarannya itu tidak mantep nih ngajarinnya. Dan saya itu memiliki keyakinan, seperti tadi saya bilang di awal, bagaimana guru menyampaikan itu tercermin pada siswanya. Jadi ketika gurunya ada keraguan, siswanya akan menangkapnya itu akan merasakan keraguannya. Itu yang harus hati-hati ya dalam penerapan 4C. Tapi apabila mampu diterapkan, lebih baik kalau 4-4-nya itu ada gitu. 4-4-nya itu ya yang namanya 4C itu tidak harus kayak oh berarti harus berpikir kritis soalnya harus susah, nggak kayak gitu sebenarnya. Materinya harus benar-benar siswa sampai mikir pusing enggak gitu. Karena namanya critical thinking itu bukannya sesulit apa topiknya. Topik yang kecil aja bisa dikritisi kalau memang dia memiliki kemampuan berpikir kritis. Contohnya ketika anak-anak belajar tentang, kemarin saya baru ngobrol nih sama ponakan saya nih ceritanya, kebetulan dia usianya 6 tahun. Dan dia tuh nanya, kita tuh sebenarnya cuma nonton aja, nonton film, dan itu ada gambar lumba-lumba gitu. Ada lumba-lumba dan dia nanya, oh lumba-lumba itu di laut ya? Dia kan di laut ya, Cik? Iya di laut. Bisa berenang? Iya. Oh itu teman-teman lumba-lumbanya? Iya. Oh berarti kalau teman-teman lumba-lumbanya kalau makan gimana? Kan kalau makannya cuma satu, bagi-bagi dong. Terus siapa yang dapat paling banyak, siapa yang dapat paling sedikit? Itu sebenarnya simpel pertanyaan yang kemampuan berpikir kritisnya berkembang. Kalau bagi anak-anak yang ya udahlah nonton emang kayak gitu, keadaan lumba-lumba yang namanya bareng-bareng ya udahlah gitu, nggak usah dipikirin gitu kan. Nah itu yang harus bagaimana kita membangun kemampuan berpikir kritis anak itu jangan di-stop ketika anak bertanya. Kalau dari pengalaman pribadi saya,
bisa diterapkan semuanya pada satu pembelajaran, tapi bukan pada satu saat yang, oh berarti kalian harus kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi pada satu waktu yang sama gitu. Enggak. Jadi kayak kemampuan berpikir kritis ketika siswa itu diminta ada pertanyaan atau enggak dan mengajukan pertanyaannya, mendiskusikan pertanyaannya. Jangan di-stop, ih kamu mah nanya terus, kayak gitu kan ya, atau tadi udah dijelasin, kenapa nanya lagi? Nah, itu adalah hal-hal yang membunuh sebenarnya berpikir kritisnya siswa gitu. Jadi ya senang-senang aja kalau diterima dan jangan langsung dijawab. Bisa gimana coba anak-anak kalau temannya nanya kayak gini, kira-kira ada yang punya jawabannya enggak? Mereka akan berpikir kritis. Dan kalau tiba-tiba ada siswa, gitu aja kamu mah ditanya, jangan dijatuhkan juga. Oh yaudah, kalau berarti kamu tahu nggak jawabannya gimana? Dengan cara yang interest dan nggak menuduh. Nah itu juga kreativitas, dan itu juga berpikir kritis. Kreativitas pada saat yang bersamaan itu bisa. Ketika anak kita mengajukan kemampuan dia berpikir kritis, ya kan? Kita tanya, solusi menurut kamu apa? Jadi namanya kreatif itu bukannya harus ada kayak mencipta sesuatu. Kalau kreativitas itu dalam esensi ilmunya adalah dia mampu berimprovisasi, dia melibatkan perasaan di sana, rasa humanisasinya ada, di situ udah masuk kreativitas. Jadi contohnya ketika misalnya siswa ngomong, oh iya Bu, misalnya kalau di situ tuh kayak kurang bagus cara nyampeinnya, misalnya kayak gitu ya, kalau disuruh komentar kayak kalian, saya nanya ibu bapak gimana presentasi hari ini, oh ibu kurang menarik nih gini, oh ya berarti itu kreativitas di sananya. Kalian berpikir kritis dan saya harus meningkatkan kreativitas. Jadi itu sebenarnya kayak benar-benar terintegrasi. Kalau komunikasi nih. Jadi walaupun ada rubrik khusus nanti penilaian Bapak Ibu, tapi pembelajaran tentang komunikasi itu bisa dalam keseharian. Ketika anak-anak misalnya berucap yang kurang jelas bagi Bapak Ibu atau tidak kurang baik kosakatanya atau kurang tepat, itu bisa diperbaiki. Oh, maksudnya kayak gini ya. Kadang-kadang siswa tuh kalau nanya agak bibet gitu ya. Gini loh Bu gitu kan. Jadi kita yang ngebantu. Itu kemampuan komunikasi yang tetap berlangsung terus-menerus. Tapi kalau ini berkaitan dengan apakah semuanya harus dimasukkan dalam RPP penilaian dalam harian, itu tergantung bagaimana kemampuan Bapak Ibunya juga. Bagaimana juga bagaimana terintegrasinya dengan sekolah. Kalau memang hari ini tidak untuk penilaian semua secara tertulis, ya udah yang lainnya secara tidak tertulisnya untuk masukan. Gitu. Jadi gitu ya kepada Bu Heni ya. Bagaimana Bu Heni, ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Cukup. Baik, ada lagi Bu, ini pertanyaan. Bu, alhamdulillah sudah begitu jelas penjelasan dari Ibu. Ya. Baik, alhamdulillah ini ada satu pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Nurul Baiti. Pertanyaannya adalah dalam pembelajaran abad 21 bagaimana cara guru saat menghadapi siswa-siswa yang secara akademis masih kurang, Bu? Ya. Ini sering, ya terima kasih Bu Nur. Sering banget ya kalau saya misalnya diskusi sama guru-guru terjatuhnya Teh, Kak atau Bu gitu ya seringnya. Karena saya biasanya lebih sering dipanggil Teh gitu ya. Kalau kumpul sering jadi generasi milenial muda soalnya gitu kan ya. Jadi seringnya dipanggil Teh kalau di Bandung. Bagaimana caranya nih ngadepin siswa saya ada yang misalnya ada yang kurang. Nah, pertama kita harus tahu dulu ini kan masalah tentang menghadapi siswa yang secara akademis masih kurang. Pertama, kita harus tahu dulu kekurangan siswa tersebut itu bukan termasuk siswa berkebutuhan khusus. Dan jangan kita yang ngejudge ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ratingnya adalah kalau misalnya apakah dia dengan personal bisa diajarkan atau enggak. Ini yang sering terkadang yang sering terjadi adalah ada siswa ABK di sekolah yang tidak terdata dan dipaksakan untuk belajar dengan cara yang sama dengan yang lainnya dan mereka tidak bisa catch up dengan teman-temannya gitu, jadi nggak bisa ngejar teman-temannya gitu. Jadi pertama mungkin Bapak Ibu bisa diskusi langsung dengan siswa tersebut, walaupun nambah kerjaan lagi nih si ibu mah nyuruh-nyuruh diskusi gitu ya. Tapi itu menarik gitu untuk masukan kita sendiri, bisa berdiskusi ketika misalnya siswa tersebut ada siswa yang masih kurang secara akademik bisa dipanggil atau bisa diskusikan langsung. Makanya tadi ada salah satu triknya yang flip classroom kayak gitu ya. Kelihatan siswa mana yang memang belum paham terhadap topik tertentu. Karena secara akademik biasanya siswa itu tidak paham pada semua topik secara akademis. Karena setiap individu itu punya potensinya masing-masing. Contohnya ada anak yang lebih lambat terkait hitung-hitungan misalnya. Itu umumnya matematika gitu ya. Termasuk
keluarga-keluarga saya gitu yang punya anak usia sekolah itu soalnya Kak itu adiknya susah banget kalau udah matematika pada kayak gitu komentarnya untuk berkaitan dengan matematika. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Begitu udah masuk ke topik itu ini susah banget disuruh kayak membuat dan lain-lainnya. Nah, itu bagaimana kita harus tahu dulu. Berarti apa yang menjadi kesulitan anak tersebut. Ada kalau kita ngomong, Bu, anak itu sulit dalam hal akademis gitu kan. Akademis tuh luas banget gitu. Secara akademis itu luas banget. Apakah akademis itu dia kemampuan literasinya kah, kemampuan numerasinya kah, itu juga harus dipahamin. Jadi yang namanya kemampuan akademis itu bukan hanya sekedar ketika kita uji siswa itu nilainya kurang baik gitu. Ketika ada tes, ada misalnya soal yang diberikan, siswa nggak bisa mengerjakan, pasti ini kurang akademisnya. Dicek dulu gitu. Apakah memang dia misalnya tidak mampu menyelesaikannya, apakah dia tidak paham dengan soalnya. Karena beda, tidak mampu mengerjakannya karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, sama dia tidak paham soalnya secara komunikasi itu berbeda. Kalau dia tidak paham soalnya, tidak paham bagaimana kita menjelaskan di kelas, itu berarti cara komunikasi anaknya. Mungkin dia pola komunikasinya yang harus ditingkatkan. Jadi Bapak Ibu guru yang tahu siswanya di kelas, pahamin dulu. Yang pertama, kalau mau ditahapin, yang pertama adalah kenali siswanya. Dari kemampuan akademis tersebut, mana aja yang dia dirasa kurang. Mana aja yang masih perlu untuk seperti mengejar teman-temannya. Itu dulu, karena Bapak Ibu punya catatan anekdotal juga ya biasanya ya, untuk catatan siswa di lapangan, seperti itu yang bisa jadi masukan ketika ingin memberikan intervensi, yaitu bagaimana cara melaksanakan, atau bukan melaksanakan sih, bagaimana mencari solusi kepada siswa-siswa yang dianggap masih butuh panduan dalam peningkatan akademis, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kenali siswanya dan kenali masalahnya. Kenali masalahnya apakah masalah itu dia secara kognitifnya yang kurang, yang harus ditingkatkan, artinya siswa nggak ngerti, kayak gitu ya, nggak ngertinya dalam artian tidak tahu cara menyelesaikannya. Kalau matematika soal cerita nih yang sering terjadi kadang-kadang menjadi tantangan bagi siswa gitu kan ya. Apakah dia tidak bisa ngitungnya, artinya tidak bisa matematik secara matematisnya, apakah dia tidak paham soal cerita yang diberikan, kayak gitu. Artinya kalau dia masalah tidak paham soal cerita apa yang maksud dari soal tersebut, berarti terkait dengan literasinya, literasi baca tulis, kemampuan komunikasi. Tapi kalau dia tentang bagaimana rumusnya, yaitu dengan literasi numerasi. Jadi itu beda slotnya. Terus kalau misalnya selanjutnya setelah itu baru dirumuskan. Jadi nggak bisa semua siswa secara akademis kurang itu kita samaratakan. Itu yang sering terjadi akhirnya. Tapi kemarin saya sama si ini kayak gini bisa loh Bu akhirnya dia, tapi sama siswa yang ini kok dia nggak bisa ya. Tipe anak kan beda-beda. Makanya disebutnya pendidikan adalah fenomenologi. Fenomena yang satu dengan fenomena lain itu berbeda. Jadi kalau generalisasi semua anak harus gimana nggak bisa. Gitu. Makanya pahami anaknya secara individual, terus diangkat nih mana. Nah ini ada trik salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan akademis siswa di sekolah, yaitu dengan pengadaan lesson study di sekolah. Saya nggak tahu, mungkin ada di sekolah yang udah memiliki lesson study di sini. Ada? Belum? Ya, jadi saya waktu itu sempat pernah ikut salah satu dari profesor dari Belanda waktu itu mengadakan penelitian di UPI, lesson study, tapi di TK, gitu kan, saat dia masuk, dan saya sempat nanya sama dia, manfaat lesson study itu intinya apa? Jadi kata dia, guru bisa mengangkat permasalahan yang ada di sekolah tersebut, menyelesaikannya juga diskusi dengan orang yang terlibat di sekolah tersebut, gitu kan ya, kalau mereka memang belum paham bisa memanggil ahlinya untuk ikut berdiskusi di sana, tapi tetap manfaatnya, permasalahan, diskusi segala macam ada di dalam lingkungan tersebut. Kenapa? Karena setiap permasalahan itu berbeda, kata beliau. Setiap anak yang walaupun dua-duanya kekurangan dalam, misalnya dua-duanya kurang dalam akademis, mungkin masalahnya bisa berbeda. Jadi kita harus tahu dulu, masalah apa nih akademisnya. Kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan Bu Nurul Baiti, bagaimana nih cara menghadapi siswa yang secara akademis masih kurang, pahami dulu kekurangannya apa. Karena kita nggak bisa nilai siswa dia pasti kurang secara akademis ketika nilai dia jelek selesai. Karena saya pernah punya pengalaman dulu waktu saya sempat di Cibodas, di daerah Cibodas, saya PPL dulu. Ada salah satu siswa kelas 4 SD yang semua pelajarannya itu dianggap gurunya semua nilainya jelek. Gitu kan. Dan saat saya tanya kenapa Bu, dia mah malas belajar waktu itu pada saat itu kata gurunya. Dan saya ngobrol sama anaknya, mau ngobrol sama Teteh nggak pulangnya waktu itu kan. Iya Teh, pulang sekolah dia ngobrol dan tanya, kenapa kalau di kelas ngantuk, kenapa tugas nggak dikerjain? Ternyata dia tuh setiap hari harus bangun 3:30 pagi. Gitu kan, itu tahun berapa ya, 2012 itu kalau nggak salah. Dia harus bangun setiap pagi buat mandiin sapi kata dia, dan selanjutnya sapi itu diperah susunya dan diantarkan ke posnya susunya. Nanti kata dia baru dia mandi,
Lalu biasanya kalau misalnya belum azan juga kata dia nyuci baju dulu, nyuci baju saya sendiri sih kata dia kan, tapi nyuci bajunya emang sendiri kata dia kan. Lalu baru nanti mandi, sholat dan siap-siap berangkat sekolah. Nanti siang itu kata dia pulang sekolah karena dia sekolahnya pagi, siang itu udah harus nyari pangannya sapi gitu kayak rumput ke padang rumput harus nyari, pokoknya nyari rumput untuk makanan sapi. Dan 3:30 harus udah mandiin sapi lagi kan, dan diperah susunya karena jam 4 harus diantarkan. Nah, kalau kita memikirkan siswa seperti itu, berarti dia tidak kekurangan secara akademis sebenarnya, tapi dia kurang mendapat kesempatan untuk eksplor kemampuan dia sendiri. Kenapa? Karena waktu dia sudah habis untuk menyelesaikan hal lainnya. Apakah bisa disalahkan? Enggak juga gitu. Jadi gimana caranya? Interaksi nantinya. Kalau pada saat itu saya menjadi penengah gitu. Komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Bisa nggak Bu kalau misalnya anaknya diberi tugasnya hanya sorenya misalnya gitu, atau hanya paginya. Jadi salah satunya digunakan anaknya untuk menyelesaikan tugas sekolah dan belajar untuk mengajar ketinggalan. Dan kalau misalnya emang anaknya membutuhkan tambahan, kayak gitu kan, kalau Bapak Ibu bersedia, kalau memang dia masalahnya agak lebih lambat belajarnya, kayak gitu kan daripada teman-temannya harus berulang-ulang, bisa secara satu-satu kalau Bapak Ibu bersedia, gitu kan. Kalau misalnya, aduh, saya udah sibuk banget, ya udah solusinya berarti siswa tersebut harus mengikuti bimbel. Jadi jangan lagi kalau dibilangin, tuh bimbel itu nggak baik, gini-gini. Solusinya adalah kalau Bapak Ibu sanggup, bimbing. Kalau nggak sanggup, serahkan kepada yang sanggup. Bimbel itu ada bukan sebagai pengganti Bapak Ibu guru di sekolah, tapi sebagai sosok yang membantu Bapak Ibu di sekolah. Ketika tugas guru di sekolah sudah sangat menumpuk, tidak ada waktu lagi tambahan untuk secara satu-satu atau one on one untuk siswanya belajar. Kalau memang nggak sanggup ya udah, silahkan serahkan kepada memang yang sanggup, gitu kan. Kalau misalnya ngerasa oh tapi mereka ngajarnya nggak bagus Bu, kayak gitu kan, oh ya udah ambil lagi sama Bapak Ibu. Tapi konsekuensinya mungkin waktu Bapak Ibu akan lebih diambil gitu kan ya, untuk lebih fokus kepada siswa tersebut. Gitu ya Bu Nurul ya. Terima kasih Ya Bu, Bu. terima kasih Demikian jawabannya. Iya. jawabannya ya. Sama-sama. Baik, saya masih menunggu satu penanya lagi terakhir, dan alhamdulillah ini Bu Nini, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu disampaikan secara lisan ya Bu. Baik, ya lisan saja. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sebenarnya saya mau minta pendapat Ibu aja. Jadi mengenai kondisi yang sekarang ya Bu ya, karena kita untuk persiapan pembelajaran tatap muka itu memang halo Putus-putus Bu, maaf. Putus ya? Iya. Putus-putus. Halo, udah kedengeran belum? Udah. Pak Ade, udah kedengeran belum? Sudah Bu, sudah. Udah. Ya. Ya, jadi gini, anak-anak tuh harus beradaptasi semua dari SD, SMP, SMA untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Ya, apalagi nih Bu, yang anak itu baru masuk tahun kemarin. Iya kan, belum pernah menginjak dari TK, belum pernah menginjakan itu SD. Pembelajaran di SD seperti apa? SMP juga begitu juga, ya kan? Terus kita sudah menerima anak baru lagi kan, gitu. Nah, maksud saya, nah ini kan benar-benar luar biasa pekerjaan guru sebenarnya. Maksud saya begini, terkait dengan pembelajaran yang memang sudah ditetapkan oleh kurikulum, apakah anak yang kelas 1 atau semua jenjang itu harus memenuhi semua target? Karena pembelajaran dari rumah itu pasti tidak akan maksimal gitu. Kalau memang kan agak-agak susah semuanya. Matematika harus lewat Zoom, semuanya lewat Zoom. Jadi jangankan itu ya Bu ya, pasti semuanya deh kita juga punya anak-anak juga akan nggak bisa maksimal menyerap semua pembelajaran. Nah, pas kita masuk langsung dari kelas 1 ke kelas 2 atau dari kelas 3 ke kelas 4 langsung pembelajarannya kelas 4. Itu akan benar-benar kaget menerimanya. Ini semua guru pasti akan kita kerja kerasnya seperti apa. Kita harus punya strategi itu yang kira-kira seperti itu. Tetap anak, tapi kan ada link
linknya itu yang nggak bisa gitu, nggak kesambung pada saat selama 1 tahun atau 1,5 tahun dia nggak belajar. Nah, jadi sebelum kita mempelajari metode-metode yang tadi yang kita ajarkan sama ibu yang cukup bagus, ini yang kita persiapkan ini dulu apa. Kalau misalnya udah tatap muka dan sebagainya itu mungkin nanti kita bisa terapkan yang lainnya. Nah, kalau untuk yang sekarang ini kita nih buat besok insya Allah mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita sudah tatap muka. Nah, anak-anak yang tadi yang belum dapatkan maksimalnya itu seperti apa gitu. Maaf ya Bu, ini kegelisahan orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nini atas pertanyaannya. Ini memang menjadi pertimbangan kita semua ya jadinya ya. Yang bagaimana ketika nanti udah mulai masuk tatap muka ke sekolah, itu kan nggak mungkin kalau siswa yang, jangankan siswa yang baru ya Bapak Ibu ya, siswa yang udah misalnya kelas 3, kelas 4, atau dari kelas 4 naik ke kelas 5, juga pas masuk pasti kaget gitu kan ya. Bahkan jangankan nih siswa SD, mahasiswa universitas juga kayak gitu pertimbangannya gitu kan. Bahkan ada yang bahkan sampai yang praktek ujian dan lain-lain untuk jadi guru aja tuh harus online gitu praktek mengajarnya gitu kan. Jadi kayak bener-bener agak aneh gitu bagi saya juga. Waduh, ini bagaimana nanti mereka ketika di lapangan KKN segala macam PPL harus online semua kayak gitu kan ya. Itu adalah yang jadi pertimbangan kita di masa pandemik. Kalau yang saya baca dari berita-berita Kemendikbud, mungkin kalau di sini ada beberapa orang yang lebih terlibat langsung, biasanya dari di Kemendikbud tadi ada dari KKG dan lain-lain, dan ada juga ya guru penggerak gitu kan ya dari situ. Nah, kalau dari saya yang dengar, saya baca-baca kebijakannya dari pemerintah sendiri itu, dari pemerintahnya ya, dari waktu itu saya nonton diskusi yang Nadiem Makarim itu, dia tidak menuntut sih, ngomongnya dari secara ucapan adalah tidak menuntut bahwa semua pembelajaran itu harus tercapai gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Kalau saya seringnya saat konsultasi dengan guru-guru sekolah, yaitu saat ini yang paling utama adalah bagaimana Bapak Ibu bonding dengan siswanya, artinya bagaimana membangun keterikatan komunikasi antara siswa dengan gurunya. Kenapa? Biar nanti ketika kita udah masuk dan kita mulai, itu pasti tantangannya adalah kita akan mengulang dari awal. Kita akan mengulang dari awal ketika itu masuk. Kalau ngomong oh enggak, pasti enggak. Itu kita berpikirnya adalah sesuatu yang kemungkinan yang paling menantangnya dulu gitu. Bahwa kita harus mengulang beberapa hal, gitu kan. Terutama untuk anak-anak kelas 1 nih yang naik ke kelas 2 nantinya. Kenapa? Karena mereka dari TK langsung masuk SD, ya, dan mereka nggak pernah ketemu Bapak Ibu gurunya, gitu, nggak pernah ketemu teman-temannya, nggak tahu lingkungan di sekolah bagaimana. Iya, kayak gitu kan ya. Jadi dia nggak tahu nih gimana, karena yang dia tahu belajar itu masih di rumah, gitu kan. Jadi lebih bondingnya kalau dari saya pribadi ya, saya nggak ngomongin yang paling benar enggak, tapi kalau dari sendiri dari analisis pedagogiknya adalah bondingnya yang paling tepat, terutama ketika pemerintah juga tidak menuntut bahwa semuanya harus selesai, semua tujuan harus tercapai. Karena itu udah dikembalikan ke guru untuk menyesuaikan, berarti Bapak Ibu guru lihat kebutuhan yang paling esensial, kebutuhan yang paling urgentnya apa sih. Nah, kalau dari saya sendiri, bagi anak, karena saya juga kebetulan konsultan di TK ya Bapak Ibu ya, jadi mempersiapkan mereka masuk SD gitu kan. Yang paling esensial adalah ketika si siswanya itu percaya kepada gurunya. Yaitu memiliki rasa ikatan sama gurunya. Yaitu berarti gurunya harus banyak komunikasi sama siswanya. Jangan langsung ketika buka Zoom, yuk nak buka modul halaman sekian, kayak gitu kan ya. Jadi anak-anaknya juga, gitu. Jangankan anak-anak Bu, jangankan anak-anak di SD, saya aja sama mahasiswa kalau pas online nih ya, kalau biasanya di masuk kelas itu istilahnya basa-basinya lah gitu, basa-basinya cuma 5 menitan, ketika sama mahasiswa online tuh basa-basinya bisa sampai 10-15 menit. Karena ngobrol dulu gimana hari ini kabarnya, kita harus benar-benar kayak berempati juga gitu. Oh iya, ibu juga pengen loh cepet-cepet masuk tatap muka dengan kalian gitu. Jadi benar-benar anak tuh ya berarti ibu ini emang benar mau ketemu sama kita. Jangan sampai ketika nanti kita pembelajarannya udah banyak yang istilahnya tidak disampaikan, terus ketika masuk siswanya juga belum nyaman sama gurunya gitu kan, dan nggak mau masuk ke sekolah gitu. Nah itu terkadang anak-anak baru itu gitu ya, kan biasanya diantar tuh sama mamahnya sama bapaknya gitu kalau baru hari pertama gitu. Nah kalau ini nanti akan terulang lagi gitu, dan mereka jadi SD yang seperti baru SD kelas 2 yang baru masuk SD gitu ya ceritanya. Kenapa? Karena itu baru, dan harapan saya sih mudah-mudahan tahun ini ya Bu ya udah mulai masuk gitu. Karena kalau misalnya
kita online lagi, kita daring lagi, berarti anak-anak itu 2 tahun gitu. Kayak homeschooling jadinya ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah mungkin salah satu solusinya adalah solusi yang diambil sama siswa-siswa homeschooling. Jadi kalau Ibu bisa lihat homeschooling di Indonesia itu masih ada gitu ya. Ada homeschooling yang memang homeschooling itu adalah sekolah lembaga yang buatnya tipe kayak rumah gitu, yang dia tidak pakai seragam dan lain-lain. Ada juga yang homeschooling memang manggil guru ke rumah. Nah, kondisi siswa sekarang itu mirip seperti homeschooling. Berbedanya adalah gurunya adalah orang tuanya ya di rumah gitu kan, mengajarkan. Dan kita juga harus punya toleransi yang tinggi sekali gitu. Kenapa? Karena orang tua juga punya pekerjaan gitu ya. Apalagi kayak Bapak Ibu guru punya anak yang masih sekolah, Bapak Ibu gurunya juga harus ngajar gitu kan. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan tersendiri. Jadi kalau dari saya sendiri yang pertama gitu Bu, komunikasinya benar-benar harus mantap, benar-benar kita harus kenal. Jadi ketika nanti kelas 2 dia misalnya kalau bisa sama ibu lagi atau mungkin ganti guru gitu ya, tapi kita punya pengantarnya gitu bahwa dia udah kenal dengan sosok-sosok yang ada di lingkungan sekolah. Dan kalau bisa ini mas saran untuk Bapak Ibu di sekolah, jangan hanya menunjukkan gurunya aja, jangan hanya menunjukkan siswa teman-temannya aja, tapi sekali-sekali ada kepala sekolahnya, ada guru-guru lainnya. Jadi ketika nanti si anak itu masuk sekolah nggak syok gitu Bu, tiba-tiba kok rame banget sekolahnya gitu kan ya. Jadi anak-anak udah mulai tahu gitu, walaupun sekedar dari face to face, dari daring, dia udah tahu, oh ini adalah kepala sekolah saya, ini guru saya gitu. Karena sepupu saya, iya gurunya banyak gitu kan ya Bu ya. Jadi anak tahu gitu kalau sekolah itu gurunya nggak cuma ibu aja gitu. Jadi semuanya ibu guru. Ini ada pengalaman saya juga itu ketika sepupu saya ditanya, Dek, nama gurunya siapa? Dia nggak tahu gitu loh. Pokoknya ibu itu loh Kak yang sering muncul di Zoom. Kata dia kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian siswanya mengenal ibu gurunya yang mana itu loh, ibu yang suka ngasih tugas gitu ya. Jadi dikenalnya ibu itu loh yang sering kayak kalau kita tuh nanya ini. Jadi mereka benar-benar bonding sama gurunya tuh kuat. Esensi pedagogik itu sebenarnya kayak gitu. Jadi esensi pendidikan anak adalah bagaimana hubungan antara orang dewasa dengan anak-anak yang paling penting. Jadi kalau antara hubungannya udah baik, insya Allah kalau saya tuh selalu menyampaikan gitu ya, terutama sama mahasiswa yang sering kaget, Bu nanti kalau saya ngajar itu kalau salah gimana? Terus saya bilang kita itu cuma bisa berusaha yang terbaik, tapi saya nggak bisa ngerubah siswa karena bukan saya yang merubah manusia, kayak gitu kan ya. Konsepnya adalah saya cuma bisa berusaha, tapi nantinya dia mau berubah gimana, udah ada yang menentukan gitu. Yang penting kita melaksanakan yang terbaik. Makanya yang penting kita komunikasi dengan anak dan punya keyakinan kalau misalnya semua anak itu lahir itu kan memang dengan berat otak yang sama ya Bapak Ibu ya 250 gram gitu kan. Artinya semuanya memiliki potensi gitu awal dasarnya gitu kan. Terlepas dari dia itu berkebutuhan khusus. Nah, berarti kalau dia memang awalnya kita sama berangkatnya gitu kan, itu banyak lingkungan yang berpengaruh latar belakang dan lain-lain. Harapannya adalah nanti ketika kita udah masuk nih, udah nggak pandemik lagi gitu ya, udah walaupun masih ada pandemiknya tapi udah mulai bisa tatap muka. Harapannya adalah yang diingat anak-anak itu bukan negatifnya gitu Bu. Jadi bukan yang kayak apa sih yang diingat ketika masa pandemi itu tuh mamah marah-marah di rumah gitu ya, saya nggak mau ngerjain tugas misalnya gitu kan, atau ibu guru ngasih tugasnya banyak, tapi nggak itu, tapi oh dulu itu waktu masih pandemik sama ibu guru sama mama di rumah tuh jadi lebih banyak loh sharing sama ibu guru sama mama gitu kan ya, terus bisa pokoknya ada kenangan-kenangan yang emang positif dari si anak. Nah itu pembelajaran itu yang biasanya nggak akan bisa kita ulang. Kenapa? Karena kalau materi ketika anak itu misalnya nggak bisa calistung tuh bisa perlahan-lahan kita bimbing. Tapi kalau anak udah down, udah tertekan, udah secara mereka istilahnya dari spiritualnya itu under pressure lah ya, di bawah tekanan dan mereka berkembangnya kurang baik, berkaitan dengan perasaan kayak gitu, itu akan lebih sulit untuk karena sesuatu yang udah dirasakan, itu sulit untuk dirubah lagi gitu. Jadi kalau bisa kenangan-kenangannya itu yang di pandemik sama si anak itu yang positif-positif gitu, yang sharing. Jadi ketika nanti udah masuk, anak itu senang gitu. Oh iya ini cuman berhadapan dengan petualangan baru nih dari hidup saya gitu. Jadi saya masuk sekolah ketemu teman-teman baru, makanya saya bilang tadi usahakan jangan hanya gurunya aja gitu. Jadi tetap ada bahkan yang di tempat saya juga yang di daerah termasuk kayak sulit koneksi dan lain-lain, itu diusahakan gitu tetap di tempat saya sekolah MDTK sama TK itu terkadang kalau memang siswanya nggak bisa ke sekolah, gurunya yang dijadwalin gitu dalam 2 bulan sekali, misalnya sebulan sekali itu untuk kunjungan gitu. Seenggaknya kalau tanya rame nggak rame sih MDTA di sekolah saya tuh sampai sekitar hampir 100 siswa gitu. Jadi gurunya ada 6, mereka dibagi jadi ganti-gantian.
ada kunjungan walaupun cuma sebentar, tapi mereka sengaja tahu ini guru saya kayak gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya ya Bu ya. Semangat Bapak Ibu guru. Semangat. Tantangannya luar biasa ya. Tapi ada kenangan yang memang mungkin ini tidak akan terlupakan yang tadinya kita harus dikurangin loh nggunain gadget gitu ya. Yang sekarang itu kita kayak berlomba-lomba menggunakan gadget untuk belajar gitu ya. Yang tadinya mau menggunakan Zoom sama Google Meet, enggak lah, pembelajaran mah itu hanya tatap muka, sekarang mau nggak mau harus ini. Kembali lagi ke kemampuan adaptasi lagi ya tadi ya. Kayaknya keterampilan abad 21 sekarang lagi diuji banget gitu ya. Bahwa kita harus memiliki keterampilan abad 21 di era pandemi. Seperti itu. Gimana Bu Nini? Ya, Terima kasih. Nini. Iya, nggak cuma Bapak Ibu guru kok, saya juga Ya, punya siap. Terima kasih Bu. 6 tahun di sini. Semangat buat semuanya. Kakak ipar saya juga gitu. Tapi ada satu sih sebenarnya yang sebenarnya kalau ini mungkin nggak berkaitan dengan tematik, tapi ini berkaitan dengan mental health-nya anak gitu ya. Jadi izinkan anak itu untuk mengeluh sebenarnya. Mengeluh itu bukan dalam arti yang kayak, oh ini susah gini-gini, enggak. Tapi biarkan dia untuk ekspresikan perasaannya itu seperti apa. Kalau dia ngomong, Bu, saya di pandemik susah loh, Bu. Kayak gitu kan ya. Anak-anak, oh kamu mah ngomongin susah terus itu, nah itu yang jangan ke anak, oh iya ibu juga gitu sih ngalaminnya, tapi kita harus sama-sama ya, bisa kok kayak gitu. Jadi kayak benar-benar ada empatinya, harus bisa diizinkan ke sana. Karena dari psikologisnya sendiri, ketika kita membiasakan anak itu untuk nggak boleh baperan gitu ya, intinya dalam tanda kutip gitu ya, harus semuanya dipendam sendiri, nanti dia nggak ada keterbukaan sama pendidiknya lagi, nggak ada keterbukaan sama orang tua, dan nggak ada keterbukaan sama guru. Nah, menurut penelitian sendiri itu yang biasanya muncul banyak kayak penyimpangan ketika mereka remaja. Jadi harus tetap bondingnya harus kuat. Cara satu-satunya lah biarkan anak itu merasakan apa yang dia rasakan. Triknya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk sesi tanya jawab saya tutup ya Bapak dan Ibu karena mengingat waktu. Terima kasih Bu Rianita atas sharing materi pemaparannya, kemudian pengalamannya yang sungguh luar biasa. Insya Allah ini menjadi bekal untuk kita Bapak dan Ibu ya, untuk menjadi guru yang menarik, menginspirasi, dan bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa itu tentunya Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan hasil dari webinar ini bisa kita aplikasikan dalam aktivitas kita, yaitu sebagai pendidik ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya informasikan ya sebelum webinar ini saya tutup, untuk link sertifikat sudah panitia share di grup chat ya, silakan untuk diisi oleh Bapak dan Ibu, isi dengan data yang benar. Kemudian nanti insya Allah kalau sudah diisi, sertifikat akan dikirim melalui melalui email Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian nanti silakan Bapak dan Ibu untuk mengunduhnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebetulnya ini masih seru ya, masih menarik, tetapi karena memang waktu yang terbatas, jadi kami dari panitia mohon maaf dan kami akhiri untuk pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Rianita. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf dari saya sebagai moderator sekaligus MC apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Saya akhiri ya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dan Ibu, linknya ada di chat ya Bapak dan Ibu. Link untuk sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, Bapak Ibu semuanya, izin live ya. Terima kasih atas waktunya dan mendengarkan hari ini. Kalau misalnya ada masukan, itu bisa di chat atau bisa di email juga. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya Bapak Ibu ya. Biar informasinya bisa dibagikan kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
izin kami tutup ya Bapak dan Ibu. Terima kasih.